Shalom Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, dan salam patunggilan. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, berita gereja minggu pagi hari ini. Yang pertama, dalam minggu ini masih dalam penghayatan bulan keluarga. Yang kedua, minggu ini tanggal 12 Juli, penutupan Pekan Anak. Yang ketiga, bersamaan dengan ini, khusus Jemaat Ampel Gading mensyukuri perjalanan gereja GKJW Jemaat Ampel Gading yang ke-55. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama bersukacita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 21 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita pujikan pujian pembuka ini dengan bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh dengan menghayati panggilan Tuhan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Mari kita bersama-sama membuka sabda Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pagi hari ini, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9.
Mari kita buka dan kita baca bersama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bagi yang sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. 2 ayat ini memberikan nasihat kepada kita untuk bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mampu untuk bersehati satu dengan yang lain, mampu merasakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kita, yang penyayang, yang penuh kasih, karena disitulah dasar dari panggilan kita. Kita dipanggil untuk menerima berkat dan kehadiran kita sebagai pribadi maupun keluarga adalah untuk memberi berkat. Jadi sedemikian indahnya panggilan Tuhan dan sedemikian besar keagungan berkat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Maka sesungguhnya laku hidup kita, sikap hidup kita, itu senantiasa menjadi berarti bagi orang lain. Demikian sabda Tuhan yang membimbing kita. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 103. Kita pujikan bait 1 dan 2, Allah Yeku Pangen Satuhu.
dipilahi kowe Gusti pribadi angandi nadyan mangsa ada mana datang sempla wit berkatnya rumantah muka bekon soho kadarman ireng salam inen kesam sarto pulo ade mangen tansah ing daleme samya Demikian besar penyertaan Tuhan Allah kepada setiap orang percaya. Bahkan Dia menjadi gembala bagi setiap orang yang mau dibimbing. Dibimbing oleh Tuhan untuk ditempatkan di tempat yang akan membawa ketentraman bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Namun demikian saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan kita masing-masing, nyatanya kita belum mampu melakukan, mendengarkan setiap pesan, perintah, dan kehendak Tuhan. Belum mampu mengasihi, belum mampu mendengarkan dengan baik, apalagi melakukan. Itulah kekurangan kita sebagai manusia. Karena itu kita bersama saat ini perlu menyadari itu semua, kekurangan dan kelemahan kita, dan mari kita bersama-sama mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau telah menuntun dan menyertai kami setiap keluarga milik Tuhan. Secara khusus, warga jemaat Ampel Gading dimanapun kami berada. Dan setiap keluarga yang saat ini boleh menjadi bagian dari kebersamaan kami dimanapun kami hadir untuk menghadap Tuhan di dalam kebersamaan. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu memberikan kekuatan untuk kami melalui hari-hari kami dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan segala sesuatu yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk kami alami. Bukti bahwa di tengah-tengah kelemahan dan kekuatan kami Engkau hadir dan Engkau ada. Namun demikian ya Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami pada saat kami belum mampu mendengarkan dengan baik seluruh sabda-Mu yang sesungguhnya menuntun kami, memberikan petunjuk kepada kami untuk kami hadir sebagai pribadi yang kuat dan dapat memberkati. Kami masih begitu rapuh dan lemah. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu, kami mohon tangan kasih-Mu yang memberikan pengampunan untuk kami keluar dari setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami mampu berjalan di dalam terang Tuhan, dan di situ kami boleh menikmati setiap pemberian Tuhan yang baik dan yang akan mendatangkan ketentraman bagi hidup kami. Terima kasih ya Allah, segala dosa dan kesalahan kami buka di hadapan Tuhan, dan kami mohon pengampunan dari Engkau seutuhnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lengkapi apa yang telah kita mohonkan melalui doa kita, melalui pujian Kidung Jemaat nomor 23, ayat 1 saja, Ya Allah Bapa. Kita pujikan bersama.
Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Ada berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Roma 8 ayat 12 dan 13. Roma 8 ayat 12 dan 13. Setelah kita menyerahkan dan mengakui diri kita akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah diberikan kepada kita untuk menuntun kita dalam hidup selanjutnya. Roma 8 ayat 12 dan 13 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada dua hal yang menjadi petunjuk bagi kita, saudara-saudara, ketika Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita, maka kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk hidup dengan mengesampingkan sejenak kehidupan kita di dalam kedagingan atau jasmani, kehidupan lahiriah yang seringkali mendominasi kehidupan kita. Masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya roh Allah, roh Tuhan terus menuntun kita, sehingga kita juga mampu untuk melakukan banyak hal-hal yang baik, di mana roh Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita sambut berita anugerah tadi dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi kembali, nomor 202. Kita pujikan bait yang pertama saja, Rahayu Kang Utomo lakune. Dipersilakan duduk semuanya. Tiba saatnya saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita hari ini, Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23, yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah, pagi hari yang cerah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan mengumuli kebenaran sabda firman Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mampu mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik,
yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Matius 13, kita akan baca di ayat yang pertama sampai yang ke-9, kemudian kita sambung di ayat yang ke-18 sampai 23. Judul perikop, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Shalom. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat dan harus terus berusaha untuk bersyukur atas semua keadaan yang saat ini kita hadapi dan kita jalani, dengan tetap menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan bahwa penyertaan-Nya tidak pernah berhenti atas kita dan atas setiap orang yang percaya. Dimanapun panjenengan berada, warga jemaat Ampel Gading yang saat ini setia untuk ikut dalam ibadah secara online maupun kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan dalam keluarga, supaya kita beroleh kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah situasi apapun yang saat ini kita hadapi. Baik saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di awal tadi sudah disampaikan bahwa hari ini tanggal 12 Juli itu kita masih dalam penghayatan bulan keluarga. Ya. Kemudian hari ini juga menjadi momen penutupan Pekan Anak. Diharapkan di tengah-tengah keluarga menjadi sarana pembelajaran untuk anak-anak kita bisa tetap bertumbuh dalam bimbingan didikan orang tua. Namun yang istimewa, saudara-saudara, masih ingatkah bahwa pada bulan Juli ini ada
Ada sesuatu yang istimewa? Apa tadi yang sudah sampaikan? Hari ulang tahun jemaat ambil gading. Yang keberapa masih ingat? Bapak Ibu, anak-anak? Ya, yang ke-55 tahun. Ya. Istimewa sekali hari ini. Jadi dalam penghayatan beberapa kegiatan yang sangat baik itu, ada tema yang diberikan kepada kita untuk kita hayati bersama, yaitu tanah yang baik itu adalah keluarga. Ya, tanah yang baik itu adalah keluarga. Mengapa tanah itu menjadi sesuatu yang baik nanti menjadi bagian perenungan kita. Nah, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan sesuatu yang membutuhkan penghayatan yang dalam di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk dapat belajar dengan situasi apapun, dalam keadaan apapun yang saat ini kita alami. Ya, jadi saudara, di setiap kesempatan, dimanapun itu, bisa menjadi tempat bagi kita untuk belajar, dimanapun, ya, melalui media apapun, menjadi tempat untuk kita belajar. Kok bisa seperti itu? Coba kita melihat ke dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saat ini, orang tua dan anak-anak, bapak ibu dan anak-anak bisa duduk bersama dalam kesempatan beribadah. Kalau tidak ada anak-anak mungkin jauh, ya orang tua saja. Mungkin juga hanya anak-anak saja, tidak masalah. Masih ada kesempatan kita untuk bisa duduk bersama dalam ibadah, meskipun harus terpisah dengan saudara yang lain, tetapi masih menjadi kegembiraan bagi kita. Ya. Anak-anak dan Bapak Ibu, coba kita mengingat dalam keluarga, di manakah tempat yang paling menyenangkan dalam keluarga kita masing-masing? Tempat favorit untuk kita bisa berkumpul dengan semua anggota keluarga. Di mana? Coba. Wonten ingkang menyebutkan di dapur? Ya, ada. Dapur biasanya menjadi satu tempat untuk ruang makan, ya, duduk bersama pada saat kita makan, ya. Di mana lagi? Di ruang nonton TV, nah, di depan televisi, tidak masalah, ya. Di ruang tamu kah? Di ruang tidur kah? Di tempat tidur? Tidak masalah. Dimanapun tempat kita bisa berkumpul dalam keluarga, di situ ternyata menjadi media, menjadi sarana, menjadi tempat untuk dapat belajar. Belajar tentang apa, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi, sebagaimana yang menyebutkan bahwa di meja makan, kita biasanya duduk bersama dalam satu meja untuk menikmati masakan ibu, ya, istri tercinta, ya, dengan berbagai macam sajian, rasa. Di situ kita bisa bercakap-cakap, kita bisa saling memuji, mungkin juga saling memberikan satu keinginannya. Ya. Di ruang tamu, sebelum tidur kita bisa berkumpul dengan keluarga. Menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa membagikan dan menceritakan sesuatu kepada anggota keluarga satu sama lain. Ternyata, saudara-saudara, hal-hal yang nampak sepele itu menjadi kesempatan untuk kita bisa melihat di manakah keterlibatan kita pada saat menerima berkat penyertaan dari Tuhan, paling tidak sepanjang hari itu. Mampukah kita mensyukuri, melihat hal-hal yang masih dapat kita syukuri, hal-hal baik, hal-hal yang positif. Ya, kalau semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keluarga tentu mensyukuri atas kesehatan. Kalau masih diberikan kecukupan untuk makan, mensyukuri tentang
makanan kita. Kalau kita masih bisa duduk bersama, kita mungkin di situ juga bisa mensyukuri atas momen dan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kalaupun ada yang duduk di meja makan bersama-sama, meskipun katakanlah ada masakan yang tidak disukai atau tidak begitu disenangi, atau mungkin ibu atau istri mengatakan masakannya tidak terlalu enak, katakanlah masakan rasanya gak karu-karuan, tapi masih ada sesuatu yang bisa disyukuri karena adanya kebersamaan ya, yang dibangun dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, terkait dengan hal-hal yang sederhana ini, yang dapat kita pakai sebagai media untuk mensyukuri penyertaan dan berkat Tuhan, ternyata Tuhan Yesus pun menjadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya kepada orang banyak yang pada saat itu berbondong-bondong untuk mendengarkan setiap sabda Tuhan pada saat itu. Di manakah posisi Tuhan pada saat itu, saudara? Tuhan Yesus pada saat itu sedang berada di depan orang banyak. Ketika Tuhan ada di atas perahu, Tuhan menjadikannya perahu itu sebagai media, sebagai mimbar untuk menyampaikan setiap pesan kepada orang banyak. Jadi ternyata saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus pada saat itu ada dalam situasi yang tidak berada dalam ruangan atau gedung, Tuhan juga bisa mengangkat dan memakai seluruh sarana itu untuk menyampaikan berita tentang kerajaan surga. Jadi, saudara-saudara, dalam bacaan kita, Matius 13 di situ menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan mengangkat dengan menjadikan sarana media yang ada di situ untuk menyampaikan pesan tentang seorang penabur. Tuhan mengangkat sesuatu yang nampak sederhana dan sepele. Bukankah itu juga menjadi keseharian kita? Dunia pertanian yang diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan penabur benih dan ladang sebagai perumpamaan dalam menjelaskan tentang kerajaan surga, supaya orang banyak menjadi tahu dan mengerti. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesannya dalam kehidupan orang-orang banyak yang pada saat itu mendengarkan Tuhan, kita diajak untuk kembali kepada kehidupan keluarga. Ternyata setiap momen kebersamaan dengan keluarga itu juga menjadi sarana bagi kita untuk belajar tentang kehidupan. Belajar tentang sesuatu yang menjadi bagian dari upaya kita untuk menghimpun, ya, hadir di dalam upaya kita untuk merenungkan tentang hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan, yang rohani. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika keluarga adalah menjadi sumber belajar yang sangat kaya tentang kehidupan, ini adalah menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh bersama, baik orang tua maupun anak-anak. Orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa, ketika mampu meneladankan buah-buah perbuatan baiknya kepada anak-anak, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi bagian yang dapat menumbuhkan benih-benih firman Tuhan. Atau boleh dikatakan keluarga Kristen dipanggil untuk menyediakan diri menjadi media semainya firman Tuhan. Atau menjadi tanah di mana firman Tuhan itu diberikan, ditaburkan. Pesan Tuhan diterima, dimengerti dengan baik, dan setiap orang dalam setiap waktu mampu untuk meneruskan laku hidup, praktek hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan anggota keluarga. Nah, saudara-saudara, ketika orang tua mampu memperlakukan anak-anak, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Bukan hanya dalam pola pikir sebagai anak yang pintar saja.
tetapi menjadi pribadi yang nantinya mengerti, dan lebih dari itu mereka mengenal akan kasih Tuhan. Bimbingan dan pola hidup seperti apa yang dalam pengamatan kita nampak wajar, namun berisi pesan sikap hidup yang dalam, saudara. Contoh saja, ketika orang tua mengajari anak-anak untuk menyambut tamu di rumah, ya, untuk kemudian berjabatan tangan. Pada saat-saat kita masih wajar keadaan kita, anak-anak diajar untuk menyambut tamu, ikut mempersilahkan dan berjabat tangan. Kemudian ketika menyapa orang lain, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, bekerja dengan rajin, memberikan dan mempercayakan kepada anak-anak tugas di dalam keluarga, menyapu misalnya, membersihkan tempat tidurnya, merapikan buku-bukunya dan seterusnya. Dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik ketika mereka berkendara, ya, di jalan, maupun tidak melibatkan anak-anak di dalam pembicaraan-pembicaraan yang ya mungkin dalam kata-kata, bahasa-bahasa yang kurang sopan. Karena saat ini, saudara, pengaruh itu dapat muncul dari mana-mana, sehingga anak-anak kita pun sulit untuk mengendalikan diri dalam pembicaraan mereka. Oleh karenanya, saudara, ketika orang tua mampu membimbing anak-anak sedemikian rupa, maka di situ akan semakin nyata laku hidup anak-anak dan keluarga Kristen seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tanah yang baik dalam perumpamaan tentang seorang penabur adalah mengisarakan tentang benih yang berbuah melimpah, benih yang dapat hidup dan menghasilkan buah yang melimpah. Tidak terjadi dengan begitu saja. Dan tujuan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak ini supaya mereka mengerti untuk menjadi tanah yang baik. Karena ternyata faktanya, saudara, kenyataannya ketika seorang penabur ini menyebarkan benih, benih-benih itu tidak semuanya jatuh di tanah yang baik. Jadi di mana saja tadi anak-anak? Benih itu jatuhnya di pinggir jalan, ya, di tempat yang berbatu, di tanah yang tidak banyak, artinya di tempat yang tidak banyak tanahnya, sehingga tumbuhnya apa? Tumbuhnya tidak baik, tumbuhnya tidak akan subur. Jangankan tumbuhnya baik, jangankan menghasilkan buah, tumbuh saja sulit. Nah, saudara-saudara, dalam dunia pertanian, seorang petani yang akan menanam tanamannya, membuat tempat pembibitan, persemaian, ya, tentu akan mempersiapkan lahan itu, mempersiapkan tanah supaya benih itu tumbuh dengan baik. Petani akan mencangkul, membajak, dan menggemburkan tanah supaya benih itu bisa diterima, bahkan tumbuh subur dan berbuah. Demikian juga keluarga Kristen yang dipanggil untuk berbuah dalam hidup perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik itu. Melalui bacaan, melalui penglihatan atau tontonan, atau mungkin sesuatu yang saat ini membawa kita kepada situasi relax, refreshing, ya. Kalau kita membawa keluarga untuk rekreasi, katakanlah berwisata, tentu semuanya itu tidak hanya melihat mencukupkan, memuaskan pandangan mata kita, tetapi melihat tentang sesuatu yang lebih dalam, menyegarkan jiwa kita, ya, dari yang penat, yang capek, pikiran yang suntuk, ketika kita berrekreasi itu menjadi segar kembali. Di balik itu ada sebuah refleksi batin yang dapat kita berikan kepada anak-anak. Di balik kegiatan kita yang nampak biasa-biasa saja itu. Nah, tantangannya sekarang, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tantangan bagi keluarga Kristen, ibaratnya
kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Banyak keluarga Kristen digempur dari berbagai penjuru supaya siap menghadapi berbagai upaya untuk melemahkan, mendangkalkan apa yang menjadi pemahaman kita tentang keimanan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak suka dengan ibadah, supaya kita tidak suka membaca Alkitab, supaya kita tidak suka mendengarkan khotbah atau renungan, supaya kita tidak suka melihat atau menyanyikan lagu-lagu gerejawi dan seterusnya. Kita digempur dari berbagai sisi, Bapak Ibu sekalian. Dengan berbagai macam tontonan, dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kalau dalam dunia IT, informasi dan teknologi, maka anak-anak kita tidak bisa dipungkiri mereka sangat tergoda atau digoda dengan perkembangan teknologi. Tiada hari tanpa gadget, tiada hari tanpa HP. Ketika kita melihat tayangan di HP, ketika kita berfoto melalui HP, semuanya ditujukan untuk memuaskan diri kita. Tanpa mau belajar menggali dan mungkin juga tidak mau lagi mendengarkan nasihat bimbingan orang tua. Demikian juga bagi orang tua, bagi kita Bapak Ibu sekalian, orang-orang dewasa. Ketika kita menanyakan kepada anak-anak kita, lebih ke arah anak-anak bagaimana prestasinya di sekolah, ranking berapa di sekolah, tanpa mau melihat dan bertanya perasaan mereka, apa yang mereka terima di sekolah, apa yang mereka lakukan, laku hidup seturut dengan iman percaya kepada Tuhan, yang bagaimana yang telah mereka lakukan semasa di sekolah. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita para orang tua. Saudara-saudara, sungguh tantangan keluarga Kristen tidak semakin mudah, namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita menjadi tanah yang baik, dibutuhkan upaya yang besar untuk menundukkan diri kepada pimpinan Tuhan di dalam campur tangan Roh Kudus yang setiap hari membisikkan kepada kita. Karena melalui Dialah yang akan memampukan kita, membebaskan kita dari segala jerat yang membelenggu langkah kita untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi saudara, menjaga hubungan keluarga Kristen akan menjadi energi besar dalam memperjuangkan kedamaian. Mungkin bukan kemudahan yang kita temui, namun Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap orang tua untuk dapat membimbing, mengarahkan anak-anak ke dalam kehidupan yang semakin tertata, baik, dan menyenangkan. Jadi, saudara, kuncinya sekarang adalah para orang tua. Orang tua harus berani dan mampu untuk menundukkan diri di dalam bimbingan Roh Kudus. Ketika anak-anak kita mungkin keliru dalam melakukan sikap, kita membimbing. Mungkin juga ada orang lain yang mengarahkan supaya anak-anak kita berlaku baik. Janganlah sakit hati, saudara. Janganlah kita merasa tersinggung ketika anak-anak kita kemudian diarahkan, dibimbing ke dalam suasana situasi dan keadaan yang akan membawa mereka memiliki karakter Kristus. Tentu itu juga membutuhkan kepedulian dan keterlibatan para orang tua. Nah, saudara, kita diajak juga melihat pengalaman-pengalaman keluarga yang saat mengalami pergumulan di tengah keluarga. Di dalam Alkitab, contoh saja keluarga Iskak. Iskak yang istrinya adalah Ribka, Bapak Ibu sekalian. Ketika pasangan keluarga Iskak ini belum memiliki anak, ya, belum dikaruniai anak oleh Tuhan, dalam kurun waktu yang cukup lama, 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, keluarga Iskak dan Ribka ini, mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan
Mereka ada dalam pergumulan yang tentunya menjadi kerinduan setiap keluarga, seperti halnya kita pada saat ini. Mereka tidak pernah meninggalkan campur tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Dalam kurun waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Kita berarti juga diminta untuk bersabar ketika ada pergumulan, ada persoalan dalam keluarga. Dalam pergumulan bersama saat ini, sepertinya kita ingin segera melakukan ibadah bersama seperti kemarin-kemarin. Kenapa kok tidak segera dimulai kegiatan bersama di gereja? Kita harus bersabar Bapak Ibu sekalian. Sambil terus kita memohon kepada Tuhan supaya pergumulan ini cepat berlalu menjadi kerinduan dan pengharapan kita bersama. Dan pada akhirnya dengan begitu hati kita dibimbing oleh Tuhan, mampu menyediakan, mempersiapkan segala sesuatu. Seperti seorang petani yang menyiapkan lahan, menyiapkan tanah yang siap untuk ditaburi benih. Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini ketika jemaat Ampel Gading telah bertumbuh sampai usia yang ke-55 tahun, itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup panjang, yang sudah sangat mungkin bagi setiap warga jemaatnya ini mampu mensyukuri, mampu bertumbuh dalam sikap iman yang sudah dewasa. Kita bersyukur saudara-saudara, perjalanan jemaat ini dalam campur tangan Tuhan di tengah-tengah liku-liku hidup, perjuangan yang tidak mudah, pasang surutnya pelayanan ini tentu menjadi tantangan yang hebat untuk jemaat ini terus dapat eksis menjadi bagian dari tubuh Kristus yang ditempatkan Tuhan di tempat ini. Karena itu kita perlu hidup bersehati, seia sekata, seperasaan satu dengan yang lain. Ketika kita bersama-sama harus berjalan dalam pelayanan sebagai satu keluarga, maka kita diharapkan untuk mampu merasakan juga apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Pada akhirnya, saudara, keluarga kita dipanggil, jemaat ini menjadi keluarga yang dipanggil untuk menjadi tanah yang baik dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala. Segala perbuatan kita, tingkah laku kita harus berangkat dan bermuara kepadanya. Bermuara dalam pertolongan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan campur tangan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama mengelola segala urusan kita, pergumulan kita, dengan menundukkan diri kepada campur tangan Tuhan, bahkan melalui setiap peristiwa yang saat ini kita alami bersama setiap hari. Mari kita jadikan sebagai sumber belajar dan refleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah dengan melimpah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidup. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hidup
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat, Bapak Ibu. Kita akan menyatukan hati kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan rasa syukur kami atas pimpinan Tuhan seutuhnya dalam ibadah kami pagi hari ini. Bersama dengan seluruh keluarga milik Tuhan, dimanapun kami ada. Kami ingin mendengarkan apa yang Engkau berikan kepada kami sebagai wujud gambaran perumpamaan Tuhan. Kami adalah layak disebut sebagai tanah yang baik, tempat di mana sabda-Mu yang ditaburkan sehingga dapat bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Bapa, kami sadar bahwa godaan, tantangan yang begitu berat mengancam kami, bagaikan situasi dan keadaan di mana kami mendapatkan gempuran dari berbagai sisi dalam hidup kami. Namun kami tetap percaya Engkau akan beserta dengan kami semua. Ya Allah, pimpinlah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk terus melakukan panggilan kami. Seluruh anggota majelis jemaat, seluruh warga jemaat yang ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Anak-anak kami yang saat ini sedang bertumbuh dalam usia mereka, yang masih membutuhkan bimbingan, campur tangan orang tua, lebih-lebih campur tangan Tuhan. Kiranya mereka pada akhirnya dapat meraih setiap harapan yang mendatangkan kebaikan. Namun demikian, kasih Tuhan yang mendasari mereka untuk mampu menjadi pribadi yang terus akan takut kepada Tuhan. Bapak, saudara kami yang sakit, yang sungguh sangat mengharapkan kesembuhan, tolonglah ya Tuhan, berkatilah mereka dengan
campur tangan-Mu yang mendatangkan kesembuhan. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk GKJW Ampel Gading yang pada bulan ini tepatnya tanggal 11 Juli. Kami bersama-sama telah Tuhan tuntun dan sertai sehingga kami boleh ada dalam usia yang ke-55 tahun. Sungguh ya Allah, perjalanan kehidupan berjemaat yang sungguh sangat luar biasa. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu ada sampai hari ini. Seluruh perjalanan kehidupan pelayanan dalam liku-likunya, Tuhan tetap memberkati. Jadikanlah kami seluruh warga jemaat dimanapun untuk mampu menjadi berkat supaya jemaat ini terus dapat mengembangkan pola pelayanan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau menyertai para pemimpin bangsa kami dengan segala kebijakan-kebijakan mereka yang mendatangkan ketentraman atas dasar tuntunan dan kasih Tuhan saja. Terima kasih Allah, kami akan segera mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tuntun sertai setiap keluarga kami masing-masing dimanapun ada, supaya setiap aktivitas yang kami lakukan tetap akan mendatangkan kekuatan dan penghiburan di saat-saat seperti yang kami alami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan mengucap syukur pada Tuhan dan akan menghimpun persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan. Sebelum kita menghimpun persembahan, ada dasar dari Alkitab Yeremia 17, terbaca dari ayat 7 sampai ayat 8 yang demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk menghimpun persembahan, kita barengi dengan pujian KPJ nomor 165, Kunjuk Mring Kang Moho Agung. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, mari kita serahkan pada Tuhan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kasih, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankannya pada saat
ini ya Bapa, kami datang sujud ke hadirat-Mu, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih, yang mana kami telah menerima sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu menjadi suri toladan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah menghimpun persembahan. Kiranya ya Bapa, persembahan kami ini terimalah dan sucikanlah, sehingga ya Bapa bisa menjadi sarana melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Demikian juga ya Bapa, hamba-Mu yang mengelola persembahan, berkatilah ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami sebentar akan mengakhiri dalam peribadatan ini. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati kepada semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita undur dari ibadah pada saat ini dan tetap yakin serta percaya bahwa tuntunan dan penyertaan Tuhan memampukan kita dan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi 341 ayat 1 saja, Kadyo Baito Lelayaran. Saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun berada saat ini sampai sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.